Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armianti dengan NIM 2102010049. Saya dari kelas PAI 5B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai media audio. Yang pertama itu pengertian media audio. Media audio merupakan suatu media pembelajaran yang dalam cara penggunaannya ini menggunakan indera pendengaran. Nah, media audio ini mengandalkan suara seperti radio, CD, perekam suara, piringan hitam. Dan pesan yang disalurkan media ini disalurkan melalui simbol auditif, baik itu secara verbal atau lisan atau dengan kata-kata, maupun nonverbal atau dengan bunyi-bunyian, gumaman atau gerutuan. Dalam media ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu mengandalkan suara. Jadi media ini hanya mengandalkan suara dalam penggunaannya. Jadi penggunanya hanya menggunakan indera pendengaran saja dalam menikmati media ini. Yang kedua itu cenderung satu arah. Maksudnya tidak ada interaksi antara pengguna media dengan media ini, karena media ini hanya menyampaikan suara, tidak interaktif dengan penggunanya. Yang ketiga itu mampu menggugah imajinasi siswa atau penggunanya. Maksudnya di sini media ini tidak menjelaskan secara detail mengenai informasi. Jadi pengguna atau siswa itu dapat menduga-duga informasi yang disampaikan oleh media ini. Media audio memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Adapun kelebihan dari media ini, yang pertama itu murah dan mudah didapatkan karena harganya terjangkau oleh masyarakat. Contohnya itu MP3 mudah didapatkan dan dibeli oleh masyarakat. Kemudian yang kedua itu fleksibel atau mudah digunakan dan mudah dibawa kemana saja, dan dapat menjangkau informasi secara luas seperti radio. Radio itu kan dapat menyampaikan berita dari tempat yang jauh sampai ke penggunanya. Kemudian kelebihan yang ketiga itu sederhana, karena media ini memiliki cara kerja yang hanya menghasilkan suara saja. Adapun kekurangan dari media audio ini sendiri, yang pertama yaitu tidak dapat menggambarkan secara detail. Maksudnya informasi yang disampaikan tidak dapat menggambarkan secara detail suatu objek yang dijelaskan. Yang kedua yaitu dapat dipersepsikan berbeda. Jadi penyampaian informasi yang tidak lengkap ini menyebabkan persepsi seseorang bisa berbeda-beda, karena pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau informasi yang disampaikan tanpa memberikan contoh akan membuat pemahaman orang itu berbeda-beda. Yang selanjutnya itu contoh dari media audio. Yang pertama radio, yaitu penyalur informasi jarak jauh yang digunakan untuk menyampaikan suatu berita yang aktual. Cara penggunaannya ini di mana pengguna hanya mendengarkan saja berita-berita yang disampaikan oleh penyiar berita. Kalau di dalam suatu pembelajaran itu biasa berisi tentang materi pembelajaran juga. Yang kedua itu piringan hitam, yaitu adalah penyimpanan file yang digunakan dengan bantuan gramofon. Jadi file atau rekaman itu disimpan ke dalam piringan hitam, dan cara penggunaannya itu dengan bantuan gramofon untuk menimbulkan suara. Yang ketiga itu ada CD atau compact disc, yaitu alat penyimpanan file audio yang berfungsi untuk merampingkan file.
yang dimana alat ini berisi rekaman-rekaman pembelajaran atau suatu informasi yang ingin disampaikan kepada siswa atau pendengar dengan bantuan alat seperti CD player. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.